Halo kawan-kawan Suyanto.id, sebuah channel untuk belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbicara bincang-bincang dengan guru berprestasi luar biasa. Nah, untuk melihat prestasinya ini perlu disampaikan. Saya nggak hafal, saya harus baca ya. Jadi luar biasa Bu prestasinya. Ini adalah dengan Bu Nikmah Nurbaiti. Jadi itulah namanya. Betul Bu ya? Iya Prof, benar. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam Prof Yanto. Dan saya sampaikan kepada teman-teman guru, kepala sekolah, dan juga pemirsa yang lain, Bu Nikmah ini adalah bergelar doktor, bayangkan, Doktor Nikmah Nurbaiti. Tetapi gelarnya itu ternyata tidak diraihnya secara mendadak begitu saja. Dari perjalanannya itu beliau adalah sejak SD ya normal lah, SD sampai SMA itu normal. Tapi Bu Nikmah kan masuk D3 juga ya. Iya betul. Setelah itu S1. Setelah S1 kemudian ke universitas lagi mengambil S2. Setelah S2, S3. Ini kan menunjukkan sebuah perjalanan yang panjang. Dan perjalanan yang panjang itu setelah menjadi orang, ya sekarang dulu pun orang, maksud saya setelah ada karirnya, maka beliau ini memiliki capaian-capaian yang luar biasa, dalam arti beda. Yang membedakan kita dengan sesama yang lain itu, orang berprestasi itu selalu berbeda saja dengan orang yang lain. Sehingga kalau mau berprestasi itu bedalah dengan orang lain, tapi beda dengan hal yang baik. Seperti misalnya saja Bu Nikmah pernah menjadi finalis proyek Cyber Classroom Asia Eropa. Luar biasa. Selamat Bu ya, walaupun sudah. Terima kasih Prof. Ada juga juara 2 guru prestasi nasional. Kemudian ada juara lomba kreativitas guru dalam pembelajaran nasional. Juara 2 best practice kepala sekolah di tingkat nasional. Luar biasa ini, jadi best practice-nya. Kemudian juara 3 lomba kreativitas guru dalam pembelajaran juga tingkat nasional. Nah ini yang ditunggu-tunggu perjuangannya, saya kira ini juara 1 kepala sekolah berprestasi nasional dan juga insan pendidikan terpuji Jawa Tengah. Sudah luar biasa. Dan ini tidak saja itu, jadi karena prestasinya itu, Bu Nikmah ini diberikan semacam penghargaan dari berbagai sponsor ya. Ya sponsornya ini semua kan dari pemerintah Bu ya. Betul, betul. Pemerintah. Pertama, berjalan-jalan ke luar negeri, tidak saja piknik pariwisata, tapi tentu memiliki tugas-tugas yang itu bermanfaat bagi kariernya, bermanfaat bagi institusinya. Bayangkan 10 negara dikunjungi. Misalnya di Finlandia tahun 2002, kemudian itu konferensi guru Asia Eropa di sana. Di Jerman 2004, ini juga konferensi guru Asia Eropa. Belanda datang ke sana menengok saudara kita yang dulu pernah menjajah kita ya. Belanda sudah di Malaysia ada tahun 2005, hampir setiap tahun pergi. Di Singapura 2006 itu ada education visit di sana. Di Filipina itu tahun 2007 itu cyber classroom project di situ. Kemudian di Jepang 2008 ini education visit di sana. Kemudian China itu 2008 itu education visit juga di sana. Di semua oleh kementerian ya saya kira. Kementerian. Australia 2013. Kemudian Austria 2019. Baru kemarin itu Bu saya. Ini kalau misalnya
Tidak disponsori itu bisa nggak Bu biaya sendiri? Enggak lah, Prof. Nah, jadi saya kira kalau nggak disponsori ini perlu 7 koper. Oleh karena Betul. itu, di kesempatan yang baik ini, bagaimana itu ceritanya bisa meraih hal yang seperti itu ketika dari sekolah, dari memiliki jabatan sampai sekarang di Dinas Pendidikan, Bu ya. Jadi Iya, Prof. tolong sampaikan, didiskusikan malam ini sehingga menginspirasi para guru, kepala sekolah yang sekarang ini sedang melakukan pengabdian juga. Silakan Bu, mari Bu. Baik, terima kasih Prof. Yanto. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya bisa berbincang dengan Prof. Yanto. Dulu saya hanya mendengar nama Prof. Yanto, membaca di koran, membaca di mana-mana, melihat di TV. Nah, di beberapa kesempatan saya mengikuti seminar Prof. Yanto, masih ingat juk-juknya, dan kemarin terakhir bersama IKUNY menjadi pemateri bareng, dan hari ini kehormatan besar sekali bagi saya untuk berbincang dengan Prof. Yanto. Saya malu sebetulnya Prof, belum apa-apa, tetapi ya karena barangkali untuk guru nggak apa-apa lah kita berbagi. Baik, tadi yang disampaikan Prof. Yanto, memang saya dulu dari D3 Prof, D3 IKIP Semarang waktu itu. Nah, saya dari SMA 1 Purworejo yang rata-rata teman-teman saya tuh kuliahnya itu pokoknya bukan guru lah. Guru is not a good choice that time. Jadi guru waktu itu bukan pilihan yang bagus karena anak-anak yang pinter kayaknya nggak ada yang ngambil guru. Saya ranking 1 tapi ngambilnya guru, itu juga diketawain sama teman-teman. Kamu tuh pinter kok ngambil guru sih gitu ya. Tapi karena Luar biasa. Jadi guru itu distigmatisasi gitu. Bahkan kalau ada anak nakal saja diancam akan dikawinkan dengan guru loh, Bu. iya waktu itu ya Prof, kalau ada anak-anak pasti jadi guru gitu ya. Nah, Ya, gimana terus? kenapa saya memilih jadi guru? Karena bapak ibu saya guru SD, Prof. Ibu saya guru SD, bapak saya guru SD, dan di mata saya bapak saya itu keren banget waktu itu. Kalau lebaran muridnya pada datang, cantik-cantik, itu di mata saya kok, wah bapak saya kok keren banget ya. Mungkin karena saya tidak tahu yang lain atau apa karena saya dari desa, tetapi ingatan masa kecil itu tidak mengubah cita-cita saya. Walaupun saya sudah di SMA Purworejo di kota, karena saya dari desa, dari Lubang Lor Butuh itu kan desa. Ketika saya di kota pun ketemu dengan orang-orang kota, katakanlah begitu, kok cita-cita saya tidak berubah. Saya ranking 1 mengambil, kalau sekarang jalur undangan waktu itu PMDK. Saya ambil PMDK D3 bahasa Inggris. Itu bukan pilihan favorit waktu itu. Yang lain kan keren, wah universitas-universitas ternama begitu ya. Tapi kenapa saya jadi guru? Karena di mata saya bapak saya keren gitu aja. Akhirnya saya jadi guru dengan panggilan jiwa karena saya kira jadi guru itu keren banget gitu aja. Kemudian saya tidak mengambil fakultas lain, tidak mengambil ke apa yang lain, pokoknya karena itu pilihan saya. Jadi guru saya nikmati 10 tahun luar biasa di awal karir, CPNS, PNS itu, kemudian tadi Prof yang disampaikan oleh Prof dapat kesempatan kemana-mana. Intinya adalah saya melakukan itu dengan penuh cinta. I do it with all my passion. Oh ya, passionnya di Ya, situ ya memang. Passionnya ya, di situ, Bu ya. ya betul Prof. Kata buku itu do it with your passion or not at all, katanya gitu. Lakukan dengan gairahmu atau tidak sama sekali. Nah, Luar nah biasa. saya ini melakukan menjadi guru itu dengan bahagia. Kalau nggak ngajar itu badan saya malah sakit semua kok, Prof. Nah, saya menikmati sekali, kemudian banyak sekali kegiatan lomba yang tadi Prof sampaikan itu, tetapi kuncinya adalah saya melakukan itu dengan bahagia dan saya melakukannya dengan penuh tidak hanya suka tetapi sampai ke passion. Kalau tidak melakukan itu kayaknya badan sakit semua. Nah, itu saya sampai tingkatan itu. Sehingga saya mengajar senang sekali, mungkin karena agak narsis juga gitu ya, Prof. Katanya orang-orang narsis itu kalau jadi guru bagus. Iya, itu Prof. Jadi saya melakukan apapun yang saya lakukan karena itu pilihan saya, itu passion saya melakukannya dengan sangat baik. Lalu Ya, gimana, Bu? gimana Prof? Bu Nekmah kan guru, sedangkan guru Ya, yang lain kan tidak sama dengan apa yang dicapai oleh Bu Nekmah. Gimana ya, caranya mencapai hal-hal yang sangat monumental selama karier itu? Gimana cara? baik, Itu baik Prof. mengalir saja atau ada effort
ada effort yang memang Bu Nekmah punya cita-cita, punya resolution untuk menuju ke satu titik itu. Baik. Jadi begini Prof, waktu itu saya tergerak, guru itu kok banyak sekali, tapi kok semuanya seperti itu, artinya sama. Berarti kalau saya ingin beda, saya harus melakukan yang berbeda. Saya terinspirasi banyak guru juga yang keren-keren, banyak dosen yang sangat keren. Nah, itu kemudian menginspirasi saya. Sehingga saya berusaha melakukan yang terbaik. Ketika mengajar misalnya, kepala sekolah saya yang lama namanya Pak Kamil itu menginspirasi saya begini, lamanya mengajar tidak menjamin menjadi guru yang baik. Bisa saja guru 1 tahun itu bisa baik ketika dia banyak sekali mencoba hal-hal baru, menerapkan ilmunya menjadi tindakan nyata di dalam kelas. Ini memantik saya, berarti saya masih muda, tidak jaminan saya tidak bisa baik. Maka saya berusaha melakukan yang terbaik, dan saya suka sekali membaca, sehingga nampaknya itu menambah hal-hal yang kemudian memperkaya saya. Gitu, Prof. Ya, bagaimana Bu dirasakan dari prestasi itu yang telah dicapai itu dampaknya terhadap diri? Sebab dalam teori orang itu tidak akan sukses kalau tidak pernah sukses. Jadi reinforcement teori itu kan mengatakan bahwa ketika kita sukses satu tahap maka akan mendorong sukses berikutnya. Lalu apa? Bagi Bu Nekmah, sukses-sukses itu maknanya apa? Baik, Prof. Seperti yang Prof sampaikan tadi, saya setuju sekali. Ada dalam bahasa Inggris itu mengatakan, doing our best is like opening the gate, and there will be so many doors open. Melakukan hal-hal terbaik itu seperti membuka pintu gerbang, kemudian akan banyak sekali pintu-pintu terbuka setelahnya. Nah, saya melakukan yang terbaik. Suatu saat saya dikirim oleh kepala sekolah saya untuk pergi ke Finlandia ini. Jadi kepala sekolah saya bilang begini, Bu Nikmah, tolong ya ada seleksi ke Finlandia, Ibu harus ikut. Itu saya agak tertawa. Finlandia niku pundi to Pak? Pak, saya bilang begitu. Itu saya orang desa, Prof. Saya orang desa, suruh ke luar negeri itu saya belum pernah ke Jakarta, belum pernah ke luar negeri di usia saya 32 tahun. Tapi karena didahului kepala sekolah, saya menyebutkan nama saya, mendaftar, kemudian melalui wawancara telepon pakai bahasa Inggris, saya dinyatakan the only one to represent Indonesia, satu-satunya orang yang mewakili Indonesia. Itu Prof tahu saya harus ke sana sendiri seperti home alone. Anak desa, pakai backpacking itu sendirian di tengah-tengah skipul yang sangat luas, kemudian naik pesawat 18 jam tambah 5 jam, Prof bisa bayangkan separah apa saya waktu itu. Itu pertama kali keluar negeri Bu ya? Iya Prof, ke Jakarta aja pertama kali loh Prof. Dan pertama kali tidur di hotel tidak? Kalau tidur di hotel sebelumnya udah pernah, tapi naik pesawat pertama kali itu, Prof. Naik pesawat pertama kali, karena guru mau naik pesawat kan mahal juga, ngapain gitu ya, Prof. Ya. Akhirnya saya ke sana dalam konferensi internasional mewakili Indonesia, dan saya harus pergi sendiri, minta teman, nggak boleh sama direktorat waktu itu. Sendiri Bu, kalau nggak mau ya ganti orang. Kan Ibu yang terbaik, kalau nggak mau ranking 2-nya siap. Ya Allah, akhirnya saya mengambil kesempatan itu. Saya hanya berpikir, katanya orang mencari ilmu ada malaikat yang mengantarnya. Pas saya naik pesawat itu sebelah saya kosong, Prof. Saya pikir, wah ini ada yang mengantar saya gitu ya. Kemudian di sana saya ketemu dengan guru-guru yang sangat hebat di luar negeri, itu membuka pintu, kemudian saya mengikuti banyak sekali kegiatan internasional. Saya bekerja, kemudian finalis, tahun berikutnya ke Jerman, kedua tahun berikutnya ke Jerman, mewakili Indonesia lagi, dan membuka pintu-pintu kenalan orang-orang sangat banyak dari Filipina, dari Malaysia, yang sampai sekarang masih berhubungan dengan sangat baik dan menjadi teman. Itu awalnya, Prof. Ya. Ya itulah, saya kira yang dikatakan Bu Nekmah itu, bahwa saya kira kesuksesan itu juga dipacu oleh motivasi internal. Motivasi internalnya itu di-create dirinya sendiri, bahwa ketika harusnya khawatir ke Finlandia, tapi Bu Nekmah kan punya pendapat, punya motivasi internal. Wah, kalau kita mau berbuat baik, melakukan pekerjaan baik, malaikat menemaninya. Itu suatu hal yang luar biasa, menimbulkan keberanian. Padahal kan kalau saya pun juga waktu ke luar negeri pertama kali itu juga takut Bu. Indonesia itu pintu gerbangnya hanya satu. Begitu saya mendarat di
Los Angeles itu Ya, pintu gerbangnya itu ratusan, jadi shock. iya Karena bingung ya, Prof. kalau tidak punya tekad ya luar biasa, Betul. mengerikan. Nah, dari prestasi itu Bu ya, apa, yang dipetik hikmahnya? Misalnya pergi ke berbagai negara itu, eee, ada nggak? Baik. Baik, Prof. Yang pertama tentu saja ketika saya melakukan yang terbaik, saya mewakili Indonesia kemana-mana, saya mengikuti program-program dari kementerian, itu contoh paling nyata untuk murid-murid saya, Prof. Saya guru, tidak mungkin saya mengatakan pada anak-anak, "Kalian belajar ya, kalian harus berprestasi ya, kalian harus semangat ya." Ketika saya sendiri tidak semangat, ketika saya sendiri tidak berprestasi, ketika saya sendiri tidak melakukan apapun, bagaimana bisa saya menyuruh murid-murid saya? Kan murid-murid saya nanti, "Alah ibu omdo," gitu lah kalau anak sekarang, kan ibu ngomong doang gitu ya. Nah, paling tidak saya menikmati, saya memberi contoh untuk mereka dan menginspirasi. Saya tidak terlalu berbicara terlalu banyak untuk mereka, tapi mereka, "Oh, saya bisa melihat modelnya Bu Nikmah. Oh, saya bisa melihat semangatnya ibu." Sehingga paling tidak menginspirasi murid-murid saya, termasuk anak-anak saya sendiri, keluarga saya, dan juga paling tidak kerja tim yang sebagus dengan suami, gitu, Prof. Ya, bagus bagus. Itulah yang dalam teori kita sebut dengan role modeling dan teori yang mengatakan orang belajar itu dengan mudah ketika melihat model. Itu ada dalam teori social learning theory atau yang disebut juga vicarious learning theory. Nah, Bu, Ya. ketika prestasi itu sudah dilalui, tapi sebelumnya itu sudah dokter belum waktu ke negara-negara yang lain itu? Belum, Prof. Waktu itu, waktu lomba kepala prestasi saya masih S1. Ketika yang lain itu ada S2, ada S3. Saya kan minder sekali, Prof. Wow, lihat lihat mereka saja udah minder, tapi saya yakin ya Allah kalau mereka punya punya S2, punya S3, saya yakin saya punya yang berbeda. Nah, saya pikir saya punya yang lain. Nah, akhirnya di berbagai lomba saya selalu menang di Jakarta dan seterusnya. Alhamdulillah belum dokter waktu itu. Dokter setelah semuanya selesai. Kalau saya baru lulus tahun 2016, saya lomba terakhir 2011 dan nggak boleh ikut lomba lagi karena beberapa kali menang di tingkat nasional. Oh ya, jadi orang walaupun tidak doktor, kalau didukung oleh motivasi internal dan juga motivasi eksternal, Bu Nikmah itu punya dua-duanya. Ya, motivasi eksternalnya adalah supaya menjadi panutan bagi siswanya. Jadi semangat itu, paling tidak juga dilihat putra-putrinya, anak-anaknya. Dan putra-putra Bu Nikmah sudah ini ya, sudah selesai kuliah semua. Saya 3, jadi yang satu lulusan ITB bekerja, yang 2 dari UI bekerja, yang 3 ini masih di UGM, Prof. Oh gitu ya, Ya. semua putra atau putri, Bu? Dua putra, yang terakhir putri. Belum mantu ya, Bu, ya? Oh, sudah punya cucu. Wah, Punya cucu lalu 3, Prof. Kalau wah, Prof 2 ya Dek Pinan sama Dek Aska. ya ya luar biasa, Ibu. Dan, gimana itu bisa sukses S3? Karena wanita itu kalau belajar masih tetap saja harus mikir suami, mikir, keluarga, beda dengan pria. Kalau Iya. pria itu begitu belajar, sudah nggak ada urusan keluarga. Gimana cara membagi waktunya, Bu? Baik, Prof. Saya mulai kuliah itu tahun 2009 ketika, eee, jadi tahun 2009 saya mulai kuliah dan alhamdulillah mendapat beasiswa unggulan, Prof. Jadi beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan. Pada waktu itu saya menjadi moderator Pak Indra Jati Sidi, Oh, di Semarang, kemudian Pak Indra Jati Sidi bergurau, "Kok bahasa Inggris Ibu bagus, dari mana?" "Saya sudah lulus S2 bahasa Inggris, Pak, tetapi pengen S3." "Oh, pengen S3? Buka aja beasiswa unggulan, penuhi syaratnya." Gitu. Akhirnya saya pulang membuka, wow, ternyata untuk orang-orang yang berprestasi gitu. Saya juga pede, saya kan orang berprestasi begitu. Akhirnya saya apply di beasiswa unggulan, kemudian dapat dan saya kuliah S3, alhamdulillah tidak berbayar. Kuliah S2 juga gratis, Prof, dari guru prestasi. Kuliah S3 juga alhamdulillah gratis dari beasiswa unggulan. Terus waktu itu sempat wawancara ditanya, Bu Nikmah guru SMA kenapa harus doktor? S1 aja cukup, S2 nggak wajib. Mengapa harus doktor dan buat apa? Saya waktu itu menjawab,
Prof, kalau di luar negeri itu profesor aja ngajar di SD, ngajar di SMP, bahkan di preschool. Nah, di sini kan rata-rata dosen, yang SMA belum banyak. Kalau Bapak berikan saya beasiswa S3, saya akan jadi dokter dan tetap mengajar di SMA. Gitu. Terus alhamdulillah dapat, dan saya bekerja sangat keras untuk kuliah S3, Prof. Karena 1,5 tahun sampai proposal beres. Begitu semester keempat, saya tergoda untuk ikut lomba kepala prestasi. Kayaknya menjanjikan juga, kepala prestasi keren juga, dan saya yakin saya bisa gitu. Kan orangnya pede, pede atau nekat saya nggak tahu, Prof. Ya, waktu jadi kepala sekolah yang berprestasi itu ya sedang kuliah doktor ya, meh doktor itu namanya. Iya, malah saya itu sudah proposal sudah di tangan, sudah di ACC, tinggal cari data, tapi kok saya tergoda untuk kepala prestasi. Setahun lomba kepala prestasi dari kabupaten, provinsi sampai nasional, itu butuh waktu hampir 1 tahun dan saya menang. Setelah itu tugas kementerian banyak sekali untuk menjadi tim pengembang dan sebagainya untuk GTK. Sehingga nyaris saya tidak pernah kuliah lagi. Lama-lama kalau saya natar di Semarang, saya dikenalkan. Ibu Nikmah Nurbaiti, kandidat doktor. Saya malu sekali, Prof. Juga sering baca postingan Prof, ayo yang kuliah selesaikan gitu kan. Aduh, ya ini untuk saya ya, padahal Prof kan untuk yang lain. Tapi saya sering di Facebook itu, wah ini untuk saya ya, ini untuk saya. Kan sering sekali Prof itu mengingatkan, ayo yang S3 selesaikan, yang S2 segera gitu. Oh, mengikuti Facebook saya ya, Bu? Iya, kan saya setia, follower setia Prof Yanto. Mungkin nggak sempat komen atau kadang-kadang tidak komen, tapi membaca setiap subuh saja saya selalu ikut loh, Prof. Yang Ikut calistung. ya Nah, calistung itu ikut. sekarang Dan dari prestasi semua itu, mana yang paling mengesankan buat Bu Nekmah? Berkesan dengan perjuangan, oke. terkesan hasilnya, apapun. Apa yang mengesankan itu? Yang paling mengesankan rasanya yang itu, Prof, paling awal saya pergi ke Finlandia sendirian itu. Karena di situ, itu seperti awal sekali yang membuka pintu banyak sekali ke kemudian. Di Finlandia itu perjuangan yang luar biasa, saya pergi sendirian, saya meninggalkan Siva, anak ragil saya ketika usia 2 tahun, saya antara pergi dan tidak, tapi saya yakin ini yang terbaik dan suami sangat mendukung, akhirnya saya pergi, itu berat waktu itu. Kemudian pertama kali ke luar negeri, di sana late autumn, musim gugur paling akhir, sudah mau Oh, ke musim dingin, Prof bisa bayangkan anak desa ke luar negeri ndrodok gitu ya, Prof. Itu pokoknya desanya ketok banget gitu, tapi ya itulah saya waktu itu. Dan di sana ketemu orang-orang hebat, kemudian saya ketemu perwakilan dari berbagai negara, it open my eyes, itu kemudian membuka mata saya bahwa guru Indonesia, saya mewakili Indonesia, itu tanggung jawab saya kayaknya berat banget, maka saya harus perform yang terbaik. Di sana saya presentasi, kemudian menggagas sebuah proyek yang kemudian finalis 2 tahun kami finalis, memang kalah sama Jepang, Prof. Nggak bisa juara 1, 2, 3, kalahnya sama Jepang sama Singapura. Tetapi saya proyek kami 2 tahun berturut-turut finalis, sehingga tahun berikutnya kami presentasi lagi di Jerman. Itu yang menurut saya membuka pintu, sehingga kemudian saya lebih berani, lebih percaya diri ke banyak sekali kegiatan-kegiatan berikutnya. Itu, Prof. ya, bagus. Jadi pesan moralnya untuk teman-teman yang sekarang guru, kepala sekolah, untuk banyak sukses, sukseslah pertama. Jadi sukses pertama itu akan menentukan sukses-sukses berikutnya. Jangan belum-belum sudah bilang menyerah, pasti nggak bisa, tapi harus mencoba. Kalau Iya. kita mencoba, peluangnya sukses ada. Walaupun gagal juga ada. Tapi kalau nggak pernah mencoba, jelas peluangnya sukses tidak ada sama sekali. Nah, Betul, Bu, Prof. Ya. bagaimana resep mendidik anak sehingga putra-putri Bu Nekmah itu mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik-baik itu? Harus digalaki atau dibiarkan saja, Bu? Dari kecil saya memberikan pilihan dan tanggung jawab, Prof. Misalnya mau mandi atau sholat itu saya berikan, yuk sholat dulu atau mandi dulu. Nah, alasannya apa? Mau nonton TV atau mau belajar, alasannya apa? Jadi sejak kecil saya berikan mereka tanggung jawab untuk memilih, berani memilih dan tahu resikonya. Jadi nggak digalakin, nggak diapa, dan agak unik saya menyekolahkan anak saya itu di desa, di SD, bukan di kota yang keren, tapi di SD. Ketika mereka selalu ranking-ranking 1, kemudian mereka, oh saya itu the first class society, saya itu anak-anak yang baik, sehingga mereka otomatis sudah mandiri dan baik. Suatu saat
saya bicara sama mereka ketika bupati kami waktu itu mengatakan begini, tolong sekolah yang baik itu harus bisa mengatakan anak macan menjadi macan, jangan anak macan menjadi kucing. Sekolah yang baik itu anak macan jadi macan. Artinya dulu kalau putra kiai besar kan jadi kiai besar tuh anak macan jadi macan. Di rumah saya bilang sama anak-anak saya, Bapak Ibu itu orang baik, maka kamu harus jadi orang-orang yang baik juga. Anak macan harus jadi macan. Nah, suatu saat anak saya lucu, Prof. Suatu saat anak saya jadi murid teladan, waktu itu dari siswa teladan tingkat Jawa Tengah, begitu. Dua-duanya kebetulan. Nah, itu yang satu menang pertama itu diwawancari majalah sekolah. Hafid, apa sih moto hidup kamu? Dia bilang, anak macan harus jadi macan. Kemudian kalau dia lewat, teman-temannya godain, Prof. Minggir, ono anak macan. Bagus, bagus, bagus. Itu ya. Ya, kemudian ya ini hanya cerita kecil aja bagaimana kita memotivasi anak-anak. Misalnya anak saya iri, Ibu enak banget jalan-jalan ke luar negeri nggak bayar. You can do that. Kamu bisa melakukan, tapi kamu harus punya satu hal kecil saja yang sangat bagus. Akhirnya anak saya yang pertama dengan teman-temannya dia ke luar negeri juga cari sendiri. Kalau yang kedua dia juara nyanyi, Prof, juara nyanyi di UI, juara nyanyi di Indonesia. Kemudian sama guru sama dosennya diajak ke Azerbaijan, juara nyanyi juga di tingkat internasional. Kemudian ikut seleksi pemuda, pertukaran pemuda ke Kanada, dia juga dapat. Kemudian yang nomor 3 kemarin ikut ke pertukaran pelajar, cari sendiri dananya ke Denmark 1 bulan. Paling tidak ya mereka sedikit, saya juga harus enak banget Ibu bisa begitu kok aku tidak, paling tidak begitu. Itulah modeling. Itu modeling. Kalau dalam bahasa Jawa, kacang mongso ninggal ke lanjaran kan gitu toh. Jadi Mohon doanya, Bro. ya memang lanjarannya bagus, jadi dia juga merambatnya juga bagus. Saya kira pemberian tanggung jawab seperti yang Bu Nekmah berikan itu sangat luar biasa. Itu sangat mendidik. Mudah-mudahan teman-teman lain itu bisa mendapat inspirasi dari cerita sukses ini, Bu ya. Lalu gimana untuk meraih karir sekarang? Jabatan Bu Nekmah ini terpengaruh oleh doktornya tidak ini? Mungkin apa ya, Prof, kadang-kadang seperti itu semacam bonus ketika saya melakukan yang terbaik, mungkin ada bonus-bonus yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, mungkin pengamatan dari dinas provinsi, dari apa begitu sehingga kemarin saya diberi tugas ini KARI jadi tidak pakai seleksi, langsung saya diberi tugas sekarang untuk menjadi kepala cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 untuk memanage 4 kabupaten kota, jadi Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Purworejo untuk SMA dan SMK. Demikian, Prof. Lebih menantang mana itu dengan menjadi kepala sekolah, Bu? Menjadi kepala sekolah itu satu sekolah 1.000 siswa, sekian guru, 100 guru, di situ kita. Kalau di sini kita lebih memberdayakan hampir 200 sekolah SMA SMK, kemudian kerjasama dengan Dinas Pendidikan Semarang karena sering sekali juga tugas-tugas dari Dinas Pendidikan Semarang juga diberikan kepada kepala cabang dinas. Begitu. Oh, tapi Bu Nekmah ngomong-ngomong kok jenengan nggak jadi maju menjadi Bupati Purworejo kenapa? Padahal Bu Nekmah kan terpilih oleh netizen sebagai calon pertama yang diunggulkan. Kenapa nggak jadi maju? Ya, itu nggak tahu ada yang membuat polling kemarin kok saya jadi dicalonkan jadi bupati dengan polling tertinggi. Mungkin sampai saat ini passion saya masih di pendidikan ya, Prof. Nggak tahu kalau suatu saat nanti, tetapi paling tidak sampai saat ini dan mungkin ke depan passion saya di pendidikan ini kok kuat sekali. Saya kira ini dunia saya, begitu, Prof. Oh, baguslah. Saya berdoa suatu ketika jadi bupati terus setelah itu gubernur. Mudah-mudahan. Ya. Lalu pertanyaan terakhir, Bu. Apa pesan Bu Nekmah kepada sahabat-sahabat kolega kita, guru dan kepala sekolah di seluruh tanah air ini? Guru-guru kalau mau mengajar dengan baik ya kita harus jadi guru yang sangat profesional. Salah satu ciri guru profesional itu belajar dan belajar karena kita bisa belajar apapun dan menjadi guru yang sangat literate. Literate itu literat bahasa Indonesianya. Literat itu ya membaca sangat banyak, komunikasi dengan orang-orang hebat sangat banyak, ikuti akun media sosial orang-orang hebat. Salah satunya seperti Prof Yanto ini gitu ya. Jadi walaupun sok guyon tapi itu inspirasi banyak sekali loh, Prof.
Dan ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu kata-kata kecil dari Prof Yanto aja sampai sekarang masih terngiang kok bagi saya. Gitu. Harusnya ini saya yang wawancara Prof harusnya ya, tapi saya belum punya channel sih. Ya nanti ya Bu, kita sama-sama bikin channel supaya kita bisa belajar sepanjang hayat di channel kita masing-masing. Wah, luar Iya. biasa. Jadi sangat menarik Bu pembicaraan kita malam ini, tetapi karena waktu kita harus mengakhiri. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan waktu yang disediakan Bu Nekma ini menjadi amal soleh kita semua. Amin. Terima Dan kasih sekali Prof. Terima kasih sekali. terima kasih dan teman-teman yang lain bagi yang punya suatu hal yang di-share di channel Belajar Sepanjang Hayat Suyanto.id, silahkan menghubungi suyanto.id di alamat email redaksi @suyanto.id. Terima kasih Bu Nekma. Salam kami untuk Bapak dan mudah-mudahan selalu sehat karena kita oleh banyak pandemi. Terima kasih Bu ya. Selamat Terima malam. kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.